Bismillah. Lika-liku perjuangan orang tua, dan ternyata ada yang lebih sedih, ada yang lebih parah dari orang tua gue. Kemarin gue ngeliat kisah Tiko, gue pikir dia yang paling susah, tapi ternyata masih ada yang lebih susah gitu loh. Kita yakin kemarin. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Giolio Channel. Kali ini saya mau membahas tentang sekumpulan orang-orang yang berhati mulia yang tidak kenal lelah menolong sesama. Mulai dari awal hingga akhir, mereka bahu-membahu dalam rangka mensejahterakan kehidupan seseorang yang mereka bantu. Masya Allah, barakallahu fikum buat kalian semua. Sudah seharusnya kita bersyukur ya guys atas kehadiran mereka, karena mereka selalu ada di saat seseorang membutuhkan pertolongan. Kreator bersatu, begitulah nama kumpulan orang-orang yang berhati mulia ini. Sebenarnya saya juga masih belum paham ya guys, apakah perkumpulan ini berbentuk grup, komunitas, organisasi, atau apapun. Tapi yang jelas saat ini yang mereka lakukan adalah yang berhubungan dengan misi kemanusiaan. Dan ini sudah dapat dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas mereka yang secara bergantian dari satu tempat pindah ke tempat yang lain untuk membantu sesama. Berawal dari rumah Tiko dan Bu Eni yang sempat viral di media sosial. Tiko, anak Bu Eni yang seorang diri mengurus ibunya yang mengalami ODGJ selama 12 tahun tinggal di sebuah rumah mewah tanpa listrik dan air. Nampak dari luar rumah itu seperti rumah yang sudah terbengkalai dan tidak berpenghuni karena pohon dan semak-semaknya yang rimbun serta kondisi rumah mewah yang tidak terurus. Untuk info selanjutnya mengenai Tiko dan Bu Eni, kalian bisa lihat video saya yang ini ya guys. Informasi pertama mengenai keadaan rumah Tiko dan Bu Eni datangnya dari seorang YouTuber yang sudah terbiasa mengeksplor rumah-rumah terbengkalai yang bernama Ale Kowart. Ale menghubungi Bang Brew TV atau Irfan Jayani, dan Irfan Jayani pun melanjutkan untuk mengangkat kasus Tiko. Singkat cerita, Bang Brew melakukan pendekatan dengan Tiko untuk mencari tahu tentang keadaan Tiko bersama ibunya. Sehingga beberapa hari kemudian datanglah bantuan dari teman-teman kreator yang lain yang biasa membuat konten-konten tentang misteri, khususnya rumah-rumah terbengkalai. Mereka datang berniat membantu Bang Brew untuk membersihkan rumah Tiko. Dan tidak lupa atas bantuan Pratiwi Novianti, akhirnya Bu Eni pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan khusus. Setelah hampir 1 bulan mereka berada di rumah Tiko, hingga rumah tersebut benar-benar sudah layak untuk dihuni, air dan listrik pun telah terpasang. Akhirnya mereka mendapat juga kebahagiaan karena ternyata Bu Eni pulang dalam kondisi yang tadinya tidak ramah pada siapapun, berubah drastis dan bisa menerima keberadaan para kreator di rumah itu. Dari sinilah terbentuk Kreator Bersatu. Akhirnya mereka yang tadinya YouTuber konten misteri putar haluan menjadi YouTuber kemanusiaan. Ini keren gak sih guys? Dan ini lebih bermanfaat kayaknya. Soalnya konten misteri yang selama ini mereka jalankan menurut saya sih rada bahaya ya guys. Beberapa kali saya melihat video-video misteri mereka, ternyata tuh bener-bener ngeri banget guys. Ternyata mereka orang-orang nekat. Coba bayangin guys, mereka sendirian eksplor ke rumah-rumah terbengkalai malam hari pula. Yang saya takuti gimana kalau pas eksplor itu ada ular atau orang jahat yang ngumpet di rumah-rumah kosong, atau mungkin juga tunawisma. Dan ini bukan cuma yang cowok aja loh guys, yang cewek juga pada berani banget. Saya aja yang nonton video-video mereka dalam hati suka nyebut ya guys. Ya udah sih gak usah dilanjutin, tapi ya saya penasaran juga kalau nggak nonton sampai selesai video-video mereka. Cuman jadinya tuh saya terbawa dalam arus konten mereka ya guys. Kalau teman-teman penasaran, nanti setelah nonton video saya ini coba aja ya guys,
lihat video-video misteri mereka. Tapi saran saya jangan nonton sendirian ya, soalnya asli serem banget. Saya lanjutin lagi ya. Setelah terbentuknya kreator bersatu, lalu mereka melanjutkan misi kedua, yaitu di rumah Pak Suhadi di Majalengka, yang mana rumah Pak Suhadi juga sangat memprihatinkan. Kondisi Pak Suhadi yang cacat serta memiliki adik yang ODGJ dan punya 2 anak, mereka tidak punya kamar mandi dan dapur, tidak ada air bersih, mandi pun di kubangan kecil dan kotor. Lalu dengan sigap, kreator bersatu membangun kamar mandi dan dapur di rumah Pak Suhadi. Mereka adalah orang-orang yang amanah. Banyak penonton yang menitipkan rezekinya untuk membantu pengerjaan rumah Pak Suhadi, dan amanah itu mereka sampaikan. Bahkan setelah kamar mandi dan dapur selesai, mereka juga melengkapi barang-barang yang diperlukan Pak Suhadi seperti kasur, kipas angin, kompor gas, dan lain-lain. Dan itu pun mereka juga mengeluarkan uang pribadi mereka. Masya Allah guys, sudah mengeluarkan tenaga, waktu, meninggalkan keluarga, uang pribadi pun juga mereka keluarkan. Luar biasa banget ya guys mereka. Bukan hanya itu, di saat mereka fokus pada Pak Suhadi, ada orang lain yang mereka bantu, yaitu Pak Agus yang tidak memiliki rumah. Pak Agus menempati sebuah rumah kosong yang sudah hampir hancur. Pak Agus tidak makan jika dia tidak mendapatkan ikan yang ia pancing. Lalu para kreator bersatu membantu Pak Agus mengontrakkan sebuah rumah dan memberikan usaha untuk Pak Agus agar Pak Agus memiliki penghasilan. Setelah selesai misi menolong Pak Suhadi dan Pak Agus, 2 kreator asal Medan dan Pekanbaru tetap tinggal di Majalengka dan melanjutkan misi kemanusiaan di sana serta memantau Pak Suhadi dan Pak Agus. Para kreator bersatu yang lain kembali ke Jakarta dan melanjutkan misi selanjutnya, yaitu menolong seorang pengamen bernama Uwing. Uwing memiliki seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini pun tanpa disengaja ya guys. Salah seorang kreator bersatu yang bernama Eko PDJ sedang mengendarai motor. Tiba-tiba motornya mati karena kehabisan bensin. Lalu si pengamen tersebut menghampiri Eko dan membantu Eko untuk membelikan bensin yang letaknya lumayan jauh ya guys. Tadinya Eko sempat seujon karena Uwing sudah 1 jam tidak muncul juga. Ternyata nggak lama kemudian Uwing muncul membawa bensin dan segera mengembalikan uang kembalian bensin. Lalu Eko pun menolak. Uwing diajak Eko makan. Disitulah Uwing bercerita tentang kisah hidupnya. Eko pun tergerak ingin berkunjung ke rumah kontrakan Uwing. Alhasil Eko benar-benar tergerak hatinya ingin menolong Uwing dan anaknya. Disinilah salutnya ya kita dengan para kreator bersatu. Mereka datang membantu Eko untuk Uwing dan anaknya. Dan kehidupan Uwing pun langsung membaik karena bantuan banyak berdatangan dari para donatur yang menonton konten-konten mereka. Beberapa anggota kreator bersatu masih melanjutkan misi untuk membantu Uwing. Sementara 2 anggota lainnya meluncur ke Jawa Timur untuk membantu Cah Bolang sang eksplor kreator bersatu yang berdomisili di Jawa Timur dalam misi kemanusiaan membantu Pak To. Dan Pak To ini adalah seorang pemulung yang memulung dengan menggunakan sepeda disabilitas untuk menghidupi orang tua serta adik-adiknya. Dan sekarang para kreator bersatu sedang bahu-membahu membantu Ibu Suliwati, yang mana Ibu Suliwati ini tinggal seorang diri di rumah yang penuh dengan tumpukan sampah. Hampir seluruh ruang yang ada di rumah Ibu Suliwati dipenuhi dengan sampah. Dan gak bisa kebayang kan, gimana caranya Ibu Suliwati ini tidur di atas tumpukan sampah. Guys, kalian tahu gak? Kalau kalian masuk ke dalam rumah itu, kalian cuma bisa jongkok sisa ke langit-langit rumah kurang lebih hanya sejengkal tangan.
Ya Allah, miris banget ya guys. Ibu Suliwati berusia kira-kira 75 tahun dan sedang mengalami depresi alias ODGJ. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Jadi guys, Ibu Suliwati ini jarang sekali mandi. Sekalinya mandi hanya ngumpulin sisa-sisa air dalam aqua. Ya dibayangkan aja guys, tidak punya kamar mandi karena ketutup sampah. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya mengenai Ibu Suliwati ini. Benar-benar nggak tega karena bisa bayangin guys, rumah dengan tumpukan sampah dan di dalam rumah itu ada pohon besar sekali. Itu pohon beringin guys. Tahu sendiri pohon beringin guys, besar apa? Saya di sini ingin membahas tentang kreator bersatu yang membuat netizen salut dengan mereka, yaitu mereka bukan hanya memvlog konten, tapi mereka pun turun tangan untuk membantu menyelesaikan misi-misi tersebut. Guys, menurut kalian sudah sepatutnya gak sih mereka mendapat apresiasi dari pemerintah dengan segala apa yang mereka lakukan selama ini? Logikanya nih guys, kalau mereka mau mendapatkan view yang lebih banyak, konten-konten horor yang selama ini mereka lakukan lebih menjanjikan loh guys. Sedangkan konten kemanusiaan, mereka harus konten bersama-sama. Otomatis kan viewernya berkurang ya guys. Karena beberapa dari mereka memiliki isi konten yang sama. Ya tapi salutnya mereka tidak menganggap ini sebuah saingan. Karena mereka yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Nah teman-teman, demikian cerita singkat mengenai kreator bersatu. Mari kita dukung channel-channel anggota para kreator bersatu dan jangan lupa tonton video-video mereka sampai habis ya guys. Dan yang paling penting lagi, tonton iklannya sampai habis guys. Kita doakan supaya mereka selalu diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam bagi mereka yang beragama Islam. Kalau saran saya sih untuk kreator bersatu, ada baiknya mereka melebarkan sayap kali guys ya, dengan membentuk cabang-cabang di seluruh Indonesia. Karena orang-orang yang perlu ditolong itu banyak sekali dan mereka pasti akan kewalahan, terutama yang paling penting adalah dari segi dana guys. Kalau seandainya mereka mengajukan proposal untuk dana CSR atau Corporate Social Responsibility ke beberapa perusahaan yang bingung kemana dana CSR-nya harus disalurkan, kira-kira bisa nggak ya guys? Daripada dikorupsi ya guys oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kan lebih baik dialokasikan ke hal-hal positif yang sudah jelas nyata dilakukan oleh para kreator bersatu. Ada video-videonya pula. Untuk dikorupsi rasanya nggak mungkin ya guys. Ya kalau untuk dana operasional saya rasa itu hal yang wajar untuk dikeluarkan. Tapi kalau untuk korupsi di hal-hal yang kemanusiaan kayaknya minim deh. Sedangkan selama ini aja mereka mengeluarkan uang pribadi untuk melancarkan misi-misi di tempat yang sedang mereka bantu. Jadi kayaknya kalau untuk mereka berkorupsi itu kayaknya nggak mungkin. Saya pengen ngajak teman-teman untuk flashback, dimulai dari kisah Tiko ya guys. Rata-rata diantara orang-orang yang ditolong oleh kreator bersatu, mereka yang mengalami penderitaan hidup cukup lama ya guys. Jadi ada bahkan yang sampai 15 tahun, 12 tahun. Sepertinya Allah sedang menunjukkan kebesarannya kepada kita semua. Karena berkat dari kesabaran kita, Allah tunjukkan bahwa janji Allah itu pasti. Jadi kita jangan sujud dulu sama Allah merasa bahwa setiap doa-doa kita itu tidak pernah dikabulkan. Allah hanya melihat kapan waktu yang tepat untuk Allah mengabulkan doa kita. Jadi gitu ya guys, mudah-mudahan atas kesabaran dan ketabahan serta keikhlasan yang kita miliki, semoga suatu saat nanti ada hikmahnya. Kepanjangan nih guys video saya, tapi nggak apa deh, semoga ini bermanfaat ya guys.
karena hal yang baik memang harus disebarluaskan, apalagi yang berhubungan dengan misi kemanusiaan. Ya sudahlah guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, komen, dan yang paling penting di subscribe ya guys. Makasih.